Selamat pagi Bu, saya Hura Zahra, mahasiswa Kebidana RSPAD Gatot Subroto yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu benar ya Bu dengan Ibu Selfie? Iya dong Bu Bidan, sakit Bu Bidan. Sakit ya Bu ya, sebentar ya Bu ya, saya lihat dulu tanda-tanda gejala kala duanya. Ibu kakinya agak diangkat ya Bu. Saya lihat sebentar ya Bu ya. Terdapat kala 2 yaitu perineum menonjol, vulva membuka, dan ada tekanan anus. Tanda-tanda gejala kala 2 yaitu ya Bu, yang pertama ada tekanan anus dan ada vulva membuka dan ada dorongan ingin meneran. Ibu, sebelumnya saya akan persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu jangan ngeden-ngedenin ya Bu ya, tahan sebentar ya Bu ya. Setelah itu mempersiapkan alat. Alas, setelah itu menaruh alas bokong. Bu, miring kanan dulu ya Bu. Saya menaruh perlak. Miring kiri Bu. Nah, sudah ya Bu ya. Ibu, sebentar ya Bu, saya lihat alat-alatnya terlebih dahulu. Mendekatkan alat. Melakukan pemeriksaan dalam, yaitu vulva vagina tidak ada kelainan. Jari tengah menyusuri komisura posterior, lalu disusuri dengan jari telunjuk. Vulva vagina tidak ada kelainan, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, lalu air ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan H3, posisi bulu-bulu kecil depan. Setelah itu tidak terdapat molase ya Bu. Ibu, ini air ketubannya masih ada ya Bu ya. Saya bantu untuk pecahkan, yaitu masukkan setengah koher dengan pelindungan 2 jari, lalu putar, torehkan, keluarkan secara perlahan, lalu dekatkan bengkok. Setelah itu melihat air ketuban berwarna putih keruh, lalu estimasinya 50 cc dan baunya amis. Setelah itu sudah DJJ selama 1 menit. Hasil DJJ-nya tadi 143 kali per menit. Ibu, tadi kan sudah saya bantu pecahkan ya Bu ya, air ketuban Ibu. Warnanya tadi putih keruh, baunya amis, dan 50 cc ya Bu ya. Tadi bayinya juga sudah saya cek dalam keadaan baik, denyut jantung janinnya yaitu 143 kali per menit. Ibu, selanjutnya kalau misalnya Ibu ngerasa udah mules nih Bu ya, Ibu ngerangkul kaki Ibu Bu, kayak gini Bu. Ya bagus Bu, seperti ini. Lalu pandangan mata ke depan, ke perut. Lalu jika Ibu merasakan mulas, Ibu ingin seperti ingin BAB Bu, tarik nafas, lalu dingedenin Bu. Tapi ini belum ada kontraksi ya Bu ya. Ibu jangan dingedenin dulu. Bapak nanti kalau misalnya istrinya pengen minum, dikasih air minum ya Pak ya. Bantu support ya Pak. Ibu, ini ada kontraksi ya Bu ya. Ayo Bu, tangannya Bu kayak tadi yang saya ajarkan Bu. Tarik nafas seperti yang BAB Bu. Terus Bu, tampak 4/5 kepala bayi di depan vulva. Setelah itu menaruh handuk untuk bayi di atas perut Ibu, bedong dan tutupan kepala bayi di samping kepala Ibu. Setelah itu memakai sarung tangan. Ibu, maaf ya Bu, angkat sedikit. Lalu menaruh duk steril di atas perut Ibu. Ibu, ini ada sudah tampak nih Bu, 4/5 ya Bu. Tarik nafas Bu. Ayo Bu, terus Bu. Lalu keluarlah kepala bayi seluruhnya, sanggah. Setelah itu menyusuri tali pusat, tidak terdapat lilitan tali pusat. Setelah itu menunggu putaran paksi luar. Setelah terdapat putaran paksi luar, pegang kepala bayi secara biparietal, lalu tarik curang ke bawah untuk melahirkan bahu belakang, lalu tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu depan. Setelah itu sanggah, setelah itu susur, setelah itu menaruh bayi di atas perut Ibu. Ibu, ini bayinya Bu, dipegang ya Bu ya. Lalu melihat sekilas bayi
Bayi berwarna kemerahan, tangisan aktif dan gerakan aktif. Mengeringkan bayi. Lalu ganti dengan handuk kering. Ibu, ini bayinya dipegang ya Bu ya. Lalu setelah itu mengecek apakah ada janin kedua atau tidak. Tidak terdapat janin kedua. Setelah itu melakukan penyuntikan oksitosin 10 intraunit. Ibu, maaf ya Bu ya, saya akan melakukan penyuntikan oksitosin 10 intraunit di paha kanan Ibu, bagian atas sebelah luar. Maaf ya Bu ya, dilakukan secara IM, aspirasi tidak keluar darah, lalu masukkan secara perlahan. Lalu setelah itu mengeklem tali pusat bayi 2-3 cm di depan umbilikal. Lalu klem kedua 2-5 cm di depan klem pertama. Setelah itu gunting tali pusat dengan perlindungan 2 jari yang sudah diklem tadi di antara keduanya. Setelah itu mengikat tali pusat bayi di depan klem yang sudah tadi dipasang. Setelah itu regangkan tali pusat. Jika tali pusat meregang dan terdapat semburan darah, tandanya plasenta sudah terlepas dari implantasinya. Setelah itu tangan kiri menekan secara dorsal kranial, dorsal kranial, dorsal kranial, dorsal kranial. Setelah itu klem kedua tadi dipindahkan ke depan 5-10 cm di depan vulva. Setelah itu lakukan peregangan lagi, dorsal kranial, dorsal kranial. Tampak 4/5 plasenta di depan vulva. Lalu sanggah. Setelah itu putar searah jarum jam. Putar searah jarum jam. Setelah plasenta lahir, taruh di tempat yang sudah disediakan. Setelah plasenta lahir, setelah itu melakukan masase selama 15 detik di fundus ibu. Pengecekan kelengkapan plasenta. Plasenta utuh, yaitu lebarnya 5 cm, lalu panjangnya 30 cm. Setelah itu kedalamannya 2-3 cm. Terdapat selaput korion utuh, lalu selaput amnion juga utuh. Setelah itu kotyledon diperiksa dengan kasa. Kotyledonnya juga utuh, terdapat 18-19 kotyledon. Setelah itu jika sudah utuh, taruh dan masukkan ke dalam plastik. Masukkan pengecekan laserasi pada perineum ibu menggunakan kasa. Ibu, saya periksa dulu ya Bu ya. Tidak terdapat laserasi di bagian perineum ibu, lalu tidak ada laserasi pada dinding vagina kanan dan kiri ibu. Tidak terdapat laserasi pada dinding bagian atas ibu, lalu klitoris ibu tidak ada laserasi. Setelah itu saluran air kencing ibu tidak terdapat laserasi. Lalu buang ke beng. Ibu, bagian mukanya mau dibersihin gak Bu? Enggak. Gak usah ya Bu ya. Berarti tangannya saya mau bersihin ya Bu ya. Iya. Membersihkan dari bagian yang terjauh. Setelah itu bagian yang terdekat. Ibu, maaf ya Bu ya. Dari betis ibu, kaki ibu, ke paha ibu,
Dielap. Ibu, maaf bu, diangkat sedikit bu. Dielap dari bokong ibu. Ibu miring kiri bu. Ibu miring kanan bu. Setelah dibereskan semua, lalu bersihkan tempat tidur dan perlak menggunakan air klorin. Setelah itu mengambil perlak. Ibu miring kiri bu, miring kanan, sedikit lagi bu. Untuk menaruh dan membereskan alat, cuci tangan di air klorin, lepas sarung tangan secara terbalik. Setelah itu melakukan cuci tangan. Setelah itu mengajarkan ibu untuk melakukan massage. Ibu, ini kan fundusnya keras ya bu ya. Ini bagusnya seperti ini bu. Nah nanti kalau misalnya amit-amit nih bu, fundus uteri ibu tidak mengecang tapi melemah. Nah terus terdapat keluaran darah, terus ibu merasa pusing, ibu merasa lemas, ibu bisa panggil saya, ada di ruangan depan. Nah bapak bantu liatin ya pak, ini kerasnya seperti ini nih pak, pegang pak bu, kerasnya seperti ini ya. Nah ini bagus nih, kalau misalnya dia jelek dia bakalan terus melemah dan tidak mengeras seperti itu. Ibu selamat ya bu ya, bayinya anak pertama ya bu, cewek. Nah nanti saya akan melakukan observasi selama 2 jam. Pertama 15 menit pertama pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan mengobservasi fundus uteri ibu ya bu ya. Terima kasih bu.